mengenal ragam suku di Papua. Keanekaragaman budaya yang memukau. Selamat datang di video kami yang akan membawa Anda dalam perjalanan mengagumkan melintasi keanekaragaman suku di Papua. Dalam durasi 10 menit ini, kita akan menjelajahi berbagai suku yang menetap di daratan yang kaya akan budaya ini. Mari kita mulai. Pertama, suku Dani. Suku Dani atau Hubula adalah sekelompok suku yang mendiami wilayah lembah Baliem di Pegunungan Tengah, Papua Pegunungan, Indonesia. Suku Dani dikenal dengan keahlian mereka dalam bercocok tanam di pegunungan tinggi Papua. Mereka dikenal juga sebagai ahli dalam seni ukir, pembuatan senjata tradisional, dan tarian perang yang megah. Dasar religi masyarakat Dani adalah menghormati roh nenek moyang dan juga diselenggarakannya upacara yang dipusatkan pada pesta babi. Konsep kepercayaan atau keagamaan yang terpenting adalah Atu, yaitu kekuatan sakti para nenek moyang yang diturunkan secara patrilineal diturunkan kepada anak laki-laki. Suku Dani juga memiliki tradisi potong jari, yaitu cara menunjukkan kesedihan dan rasa duka cita ditinggalkan anggota keluarga yang meninggal dunia dengan pemotongan jari. Mereka beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari sakit dan perihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Pemotongan jari juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka. Kedua, suku Asmat. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas. Beberapa ornamen atau motif yang seringkali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku Asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka yang biasa disebut Mbis. Seringkali juga ditemui ornamen motif lain yang menyerupai perahu atau uramon yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya. Rumah tradisional suku Asmat adalah jiu dengan panjang sampai 25 meter. Sampai sekarang masih dijumpai rumah tradisional ini jika kita berkunjung ke Asmat pedalaman. Bahkan masih ada juga di antara mereka yang membangun rumah di atas pohon. Makanan pokok orang Asmat adalah sagu. Hampir setiap hari mereka makan sagu yang dibuat jati bulatan-bulatan yang dibakar dalam bara api. Kegemaran lain adalah makan ulat sagu yang hidup di batang pohon sagu. Biasanya ulat sagu dibungkus dengan daun nipah, ditaburi sagu, dan dibakar dalam bara api. Ketiga, suku Amung Mai. Suku Amung tinggal di beberapa lembah di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya, seperti Lembah Numah, Singa, Hoya, Bele, Alama, Aronok, dan Wa, maupun di dataran rendah Agimuga dan Timika. Sebagian kelompok yang menetap di lembah Beoga disebut suku Damal. Keyakinan tradisional masyarakat Amungme yaitu animisme lokal. Orang-orang Amungme tidak memiliki gagasan tentang dewa yang terpisah dari alam di mana roh-roh dan alam adalah satu dan sama. Walaupun suku Amungme memiliki kepercayaan bahwa mereka adalah anak pertama dari anak sulung bangsa manusia, penakluk dan penguasa negeri Amungsa dari Nagawan Into Tuhan. Mereka mempraktikkan pertanian berpindah, melengkapi mata pencaharian mereka dengan berburu dan meramu. Masyarakat Amungme sangat terikat dengan tanah leluhur mereka dan menjadikan pegunungan sekitarnya adalah tempat yang disucikan. Keempat, suku Yali. Suku Yali adalah kelompok etnis yang mendiami Provinsi Papua Pegunungan. Suku Yali membentuk kampung-kampung kecil yang tersebar di daerah Pegunungan Tengah, di sekitar lembah Baliem. Namun, orang Yali juga terbagi-bagi menurut bahasa, dialek, dan budayanya, di antaranya Yalimek dan Yalimu. Kisahnya, dulu sebagian orang Yali pergi meninggalkan kampung dan turun ke lembah. Mereka membuat kampung-kampung yang baru dan menetap di sana. Rumah suku Yali sama dengan suku-suku lain di Papua Pegunungan yaitu rumah Honei, tetapi oleh suku Yali disebut Home. Dalam pernikahan, masyarakat suku Yali menggunakan babi sebagai mas kawin. Namun, budaya ini lambat laun mengalami pergeseran.
Kesenian pada masyarakat Yali adalah Yungbul dan sah dengan cara lari kecil sambil berkeliling. Senjata masyarakat suku Yali adalah busur dan panah. Sistem pengetahuan dalam masyarakat Yali, mereka mengenal obat-obatan tradisional seperti yabi, yaitu sejenis daun gatal yang digunakan untuk obat sakit badan dan penyakit lainnya. Kelima, suku Korowai. Suku Korowai atau Korowai adalah suku yang baru berinteraksi dengan dunia luar sekitar 30 tahun yang lalu, satu di pedalaman Papua Pegunungan dan Papua Selatan, Indonesia, dan berpopulasi sekitar 3.000 orang. Suku ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Nama lain rumah yang dimiliki oleh suku Korowai adalah rumah Saim. Suku Korowai adalah salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Penduduk dari suku ini membangun rumah pada pohon yang memiliki tinggi 10 hingga 30 meter. Terbuat dari kayu, rotan, bilah bambu dan kulit kayu, rumah suku Korowai dibangun di atas pohon untuk mencegah serangan binatang buas pada zaman dahulu, atau bahkan serangan dari suku lain. Suku Korowai memiliki pembagian tugas sama seperti suku Kombai. Kaum pria bertugas menebang pohon dan pergi ke hutan untuk berburu, mulai dari kuskus, babi hutan hingga burung kasuari. Sementara itu, kaum wanita dari suku ini bertugas mengasuh anak dan mencari sagu. Ciri khas dari kaum wanita suku ini adalah mereka biasa memakai rok pendek yang bahannya didapatkan dari kayu dan serat sagu. Keenam, suku Sentani. Rumah adat Sentani adalah dapat dikenali dengan mudah dari ukurannya yang besar, berbentuk rumah panggung tanpa dinding, bersifat publik dan berada di tengah kampung. Dalam konsep budaya Sentani, obi sangat sakral dan berdasarkan ketentuan adat, perempuan dan anak-anak yang belum dewasa tidak boleh memasuki rumah tersebut. Penggunaan gerabah tidak ditemukan di daerah lain di Papua kecuali di pesisir utara Papua, khususnya suku Sentani dan Kurudu. Pusat kebudayaan gerabah Sentani terletak di Abar. Gerabah Abar ini dibuat menggunakan pasir dan tanah liat dan bisa berupa tempayan besar yang disebut hil untuk menyimpan tepung sagu atau air, atau berbentuk tempayan kecil yang disebut helai yang digunakan untuk memasak ikan, belut, siput, dan lain-lain. Ketujuh, suku Biak. Suku Biak yang mendiami Kepulauan Biak dikenal sebagai penjelajah lautan yang tangguh. Sama seperti kemampuan suku Bugis, mereka menjelajah lautan dari Kepulauan Maluku, Sulawesi, Jawa, hingga ke Semenanjung Malaka. Hal yang paling mendorong suku Biak menjelajah adalah karena dorongan kebutuhan bahan pangan yang pada saat itu terjadi kemarau berkepanjangan di Biak, berawal berlayar di sekitar Teluk Cenderawasih hingga ke Kepulauan Raja Ampat. Masyarakat Biak masih memiliki kebudayaan kuno yang mengacu pada kepercayaan animisme lokal sebelum masuknya pekabaran Injil ke Papua. Aliran kepercayaan tersebut lebih ditonjolkan melalui rangkaian upacara ritual yang lebih dikenal sebagai war. War dalam bahasa Biak berarti lagu dan tari tradisional. Seorang anak yang terkena wabah penyakit dianggap bernasib malang, kegagalan berladang, bahkan kecelakaan dianggap sebuah malapetaka sehingga harus diadakan upacara adat untuk menangkal penyakit ataupun mara bahaya. Dari pesisir hingga pegunungan, Papua memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Semoga video ini memberi Anda wawasan yang lebih dalam tentang keindahan dan keberagaman suku Papua. Terima kasih telah menonton.